Video kali ini Mimin akan membahas pembahasan soal UTBK Fisika 2021 untuk part 2 nya ya. Langsung aja kita mulai ke yang nomor 7. Gas ideal diatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap B Pascal dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan volume V1 sama dengan A meter kubik dan V2 sama dengan 4 V1. Dalam proses tersebut gas menyerap kalor sebanyak. Oke, di sini kita tahu kalau yang ditanyanya itu adalah gasnya itu menyerap kalor sebanyak berapa. Sesuai dengan hukum satu termodinamika, kita tahu kalau rumus Q itu adalah Q atau delta U plus W. Nah, dari soal secara nggak langsung kita bisa nyari delta U sama W-nya dulu nih. Oke, kita cari yang usahanya dulu ya. W pada proses. Nah, di sini dikatakan kalau misalkan itu pada tekanan tetap, maka kita katakan kalau itu adalah proses isobarik. W itu rumusnya berarti P dikali delta V kan. Untuk proses isobarik, ya udah kita masukin aja berarti P V2 dikurang V1. Kalau kita masukkan angkanya P V2-nya itu tadi diketahui 4 V1 dikurang V1. Ya udah, A-nya itu kan P-nya itu bernilai katanya B Pascal kan, berarti kita masukin aja jadi B dikali 3 V1. Karena V1-nya itu kita anggap sebagai A kubik, maka didapatkan 3 AB. Itu untuk usahanya ya. Nah, selanjutnya kita menghitung energi dalamnya. Nah, kita tahu kalau rumus energi dalam itu adalah delta U sama dengan 5/2 nRT. Karena di soalnya itu dikatakan diatomik, maka delta U-nya itu 5/2. Kalau misalnya monoatomik 3/2, kalau poliatomik 7/2 ya. Ya udah, karena kita tahu hubungan PV sama dengan nRT, kita bisa ubah kalau rumus delta U-nya itu berarti 5/2 EP delta V. Ya udah, berarti delta U-nya itu didapatkan 5/2 P sama kayak tadi V2 dikurang V1. 5/2 dikali ini langsung aja ya, tadi kan itu nilainya itu B dikali 3A, maka didapatkan 15/2 AB. Ya udah, kita masukin aja langsung ke rumus akhirnya. Berarti Q delta U plus W, delta U nya itu didapatkan 15/2 AB ditambah W nya itu 3 AB. 15/2 itu kan 7,5 ya, berarti 7,5 AB ditambah 3 AB, maka didapatkan 10,5 AB. Jadi kalau ditanya berapa banyak kalor yang terserap oleh gas itu, maka jawabannya itu yang A, 10,5 AB joule. Seperti itu aja. Oke, jadi untuk konsep di soal ini kalian harus tahu hubungan antara energi dalam, kalor, dan usaha. Dan usahanya juga ingat ada beberapa proses, bisa tekanan tetap, volume tetap, suhu tetap, dan lain-lain. Tapi kalau di soal ini yaitu tentang tekanan tetap, makanya kita gunakan adalah proses isobarik. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Oke, panjang tali bandul itu adalah 1 meter, berarti kita bisa tuliskan kalau diketahuinya itu L-nya itu adalah 1,0 meter. Pada suatu saat, wahana sedang jauh dari benda angkasa apapun dan dipercepat searah vektor normal pada lantai kabin. Saat itu bandul diayun dan memiliki frekuensi 0,48 Hz. Berarti frekuensinya itu 0,48 Hz. Nah, ini maksudnya itu sedang jauh dari benda angkasa apapun tuh artinya jadi dia tidak ada gaya gravitasi antara benda yang di luar angkasa lainnya. Jadi itu pure dari bandulnya aja. Oke. Kemudian tali bandul itu diganti dengan yang lain yang panjangnya itu 2,25 meter. Berarti ini L1, F1, L2-nya itu 2,25 meter. Yang ditanya maka frekuensi bandulnya itu berapa? Seperti itu kan. Nah, di sini kalian tinggal masukin ke rumus frekuensi pada bandul, yaitu F sama dengan 1/2 pi akar G per L. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan berhubungan tentang perbandingan. Ya udah, kita bandingkan saja frekuensi 1 dengan frekuensi 2, maka kita penulisannya seperti ini. F1 per F2 sama dengan
1/2 pi akar G per L1 per 1/2 pi akar G per L2. 1/2 pi nya bisa kita coret, G nya bisa kita coret, maka didapatkan ini tinggal kita balik nih L1 sama L2 nya. F1 per F2 sama dengan akar L2 per L1, seperti itu. Kalau kita udah dapat rumus untuk perbandingannya, kita langsung masukin aja sesuai angka yang diketahui di soal. Berarti 0,48 per F2 yang ditanya akar 2,25 per 1, maka didapatkan 0,48 per F2 sama dengan 2,25. Itu kalau diakarin itu 1,5. Ya udah, maka didapatkan F2 nya itu 0,48 dibagi 1,5. 0,48 dibagi 1,5 berarti hasilnya itu 0,32 Hz. Nah, berarti jawabannya A aja. Oke, berarti untuk soal ini konsep yang harus kalian pahami adalah bagaimana hubungan antara frekuensi dengan panjang tali. Jadi bisa aja hubungan antara periode dengan panjang tali atau frekuensi dengan gravitasi dan seterusnya. Jadi yang penting kalian harus tahu aja rumus dan bagaimana cara perbandingannya. Oke, langsung masuk kita ke nomor 9. Dua sumber bunyi A dan B serta penghemat O terletak di sumbu X sebagaimana pada gambar. Oke, jadi ini udah ada gambarnya. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama, yaitu F. Cepat rambat di udara adalah VU. Pengamat O diam. Oke, sumber bunyi A bergerak ke kiri dengan laju VA sama dengan 0,25 VU. Berarti di sini kita tuliskan V-nya itu adalah 0,25 VU. Dan sumber bunyi B bergerak ke kanan dengan laju VB BVU. Jika selisih frekuensi bunyi kedua sumber menurut O adalah 2/15 F, berarti di sini frekuensi pendengar itu 2/15 F. Ini frekuensinya F, di sini frekuensi juga F ya. Maka B sama dengan, nah di sini udah jelas kalau di sini itu berhubungan dengan materi efek Doppler. Efek Doppler kan rumusnya Fp sama dengan V plus minus V pendengar per V plus minus V sumber dikali frekuensi sumber. Oke, berarti ini. Oke. Nah, ya udah. Kalian tinggal masukin aja sesuai yang diketahui di soal. Jadi di sini kan ada dua sumber ya, berarti kita tinjau dulu untuk yang sumber A. Oke, untuk yang sumber A-nya. Untuk yang sumber A-nya berarti kita masukin frekuensi pendengar terhadap sumber A sama dengan V. Kan pendengarnya itu diam, makanya kita anggap 0, maka V aja per V. Nah, di efek Doppler Vs itu kalau dia positif itu artinya itu menjauhi pendengar. Kalau misalkan pendengar positif berarti dia mendekati sumber. Jadi kebalikannya aja. Karena di yang A itu adalah dia menjauhi pendengar, maka kita gunakan positif plus Vs. Oke. Berarti kita tuliskan aja dikali frekuensi sumbernya. V-nya itu kan tetap VU ya, V udara per V udara ditambah VA-nya itu diketahui ini VA ya, VA sumber maksudnya 0,25 VU dikali frekuensi sumbernya. Maka didapatkan VU per 1,25 VU dikali frekuensi sumbernya, yaitu F aja. Nah, sekarang kita tinjau yang sumber B. Sumber B berarti kan frekuensi pendengar B sama dengan V per sumber B nya juga kan menjauhi kan, maka kita tetap gunakan plus, berarti V plus ini plus ya, plus V B dikali frekuensi sumber, berarti VU per VU plus B dikali frekuensi sumber, ya kan, kayak gitu aja ya. Oh, ini BVU. Berarti ini kalau kita sederhanakan jadinya kan VU 1 plus B kan.
dikali frekuensi sumber. Maka didapatkan hasil akhirnya itu 1 per 1 plus B dikali frekuensi. Berarti yang ini kan VU nya bisa kita coret, makanya VA nya itu 1 per 1,25 kali frekuensinya. Oke, ya udah selanjutnya karena di soal itu udah diketahui selisih frekuensinya, tinggal kita masukkan aja. Jadi Mimin masukkan di sini ya. Kayak di sini. Berarti kan delta F itu FA kurang FB. Atau kebalikannya, cari aja yang besar dikurang yang kecil. Di situ 2 per 15 F sama dengan FA nya itu 1 per 1,25 F dikurang 1 per 1 plus B F. F nya kita coret karena menggunakan frekuensi yang sama. Ya udah berarti kita kalikan silang biasa. Jadinya itu 4, oke. 2 per 15 sama dengan 1 per 2,5 itu setara dengan 4 per 5 sama dengan per 1 plus B. Oke. Ya udah ini tinggal kita samakan aja penyebutnya kayak biasa. Berarti aduh nggak muat lagi. Ke bawahnya aja. Nah. Ya udah berarti 1 per 1 plus B sama dengan 4 per 5 dikurang 2 per 15 kan. Kita samakan penyebutnya 15, 3, 12 dikurang 2 sama dengan 10 per 15. Atau 10 per 15 itu sama aja 2 per 3. Ya udah berarti 1 per 1 plus B sama dengan 2 per 3. Kita kali silang berarti 3 sama dengan 2 plus 2B. 2B sama dengan 1 dan B sama dengan 0,5. Berarti kalian nanti isi jawabannya yang E. Oke, jadi untuk di soal ini konsep yang perlu kalian ingat adalah tentang efek Doppler. Bagaimana perumusannya ketika sumber menjauhi atau mendekati, atau pendengar yang menjauhi atau mendekati sumber. Seperti itu aja. Oke. Kita lanjut bahas ke yang nomor 10-nya ya. Muatan titik A 1 mikrokolom berada di X sama dengan 0 cm. Dan muatan titik B 4 mikrokolom berada di X sama dengan 60 cm. Oke, di titik X sama dengan 30 cm diletakkan muatan titik C. Oke, jadi kalau di gambar ini kita bisa tuliskan kalau titik A nya itu ada di titik X sama dengan 0. Itu nilai A nya itu 1 mikrokolom. Dan muatan titik B 4 mikrokolom berada di X sama dengan 60 cm. Berarti kita anggap di sini misalnya X itu 60, B nya itu 4 mikrokolom. Di titik X sama dengan 30 cm, berarti di tengah-tengah ya. Ada muatan C. Nah, kita nggak tahu. Nah, jika energi potensial sistem sama dengan 0, muatan titik C sama dengan, nah di sini kita nggak tahu muatan C nya itu berapa. Pokoknya energi potensial sistemnya itu bernilai 0. Ya. Ya udah berarti kita tahu kalau ini ke sini adalah 30 cm. Ini ke sini adalah 30 cm juga. Dan ini ke sini 60 cm. Nah, di sini yang menjebaknya itu adalah energi potensial sistem. Nah, jadi kalau ada kata sistem itu artinya kita menghitung semua energi potensial yang mungkin terjadi di ketiga benda itu. Jadi kalau kita tulis EP, jadi ini EP total sama dengan, berarti kita tuliskan EP A ke B ditambah EP C ke B ditambah EP A ke C. Seperti itu aja. Oke, jadi A ke B itu kan sama aja B ke A, jadi nggak usah ditulis lagi. C ke B itu sama aja B ke C, dan A ke C sama aja C ke A. Jadi tulis salah satunya aja. Ya udah, karena diketahui di soal EP-nya itu 0, maka kita tuliskan aja 0 sama dengan EPA-nya itu kan berarti rumusnya K dikali Ki A Ki B per RAB ditambah K dikali Ki C Ki B per RCB ditambah K dikali Ki A dikali Ki C
per RAC. Seperti itu aja. Nah, ya udah kita langsung masukin aja ke soalnya. Berarti sesuai dengan yang dimaksud di soal, yang diketahui di soal, berarti K kita kurungin. Ki-A-nya itu kan 1 mikrokolom, berarti 10 pangkat minus 6 dikali Ki-B-nya itu 4 kali 10 pangkat minus 6 per AB-nya itu kan 60 cm, berarti 0,6 ditambah Ki-C-nya itu kita tulis Ki-C aja, Ki-B-nya 4 kali 10 pangkat minus 6 per CB-nya itu 30, berarti 0,3 plus Ki-A-nya itu 10 pangkat minus 6 dikali Ki-C-nya itu yang diketahui belum diketahui per jarak itu 0,3. Nah, seperti itu aja. Ya udah kita masukin, kita hitung, berarti 0 sama dengan K ini berarti 2/3, 4 ini 2/3 dikali 10 pangkat minus 11 ya, ditambah 4/3 dikali 10 pangkat minus 5 Ki-C ditambah 1/3 kali 10 pangkat minus 5 Ki-C. Oke. 0 sama dengan, nah K-nya itu kita masukin 9 kali 10 pangkat 9, nah itu udah tetapan. 2/3 kali 10 pangkat minus 11 ditambah 4/3 ditambah 1/3, berarti kan 5/3, berarti plus 5/3 kali 10 pangkat minus 5 Ki-C. Nah ini bisa kita 9 kali 4 minus 10 pangkat 9 itu bisa kita pindahin ke 0, jadi kan sama aja nilainya 0, berarti kita sisa cuma 0 sama dengan 2/3 kali 10 pangkat minus 11 ditambah 5/3 kali 10 pangkat minus 5 Ki-C. Kita pindah lagi, kita ubah ruasnya, berarti Ki-C 5/3 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 2/3 kali 10 pangkat minus 11. 3-nya coret, ini minus ya, berarti Ki-C nya itu minus 2/5 kali 10 pangkat minus 6, atau sama aja minus 2/5 mikrokolom. Berarti jawabannya itu adalah minus 2/5. Maka jawabannya itu sama aja yang C, seperti itu aja. Oke, jadi untuk konsep yang perlu kalian ingat di soal yang nomor 10 ini adalah tentang energi potensial sistem, atau mungkin di tipe-tipe soal yang lainnya adalah medan listriknya, atau mungkin gaya listriknya, dan seterusnya. Oke, cukup sekian pembahasan soal UTBK Fisika 2021 part 2-nya. Sampai berjumpa di soal UTBK Fisika 2021 part 3.